Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan semoga kalian tetap semangat. Oke, untuk kalian semua, Bu Fia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan, pecahan, campuran. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, pecahan biasa. Oke ya, kita belajar dulu awal mula adanya pecahan campuran ya. Jadi pecahan campuran itu awalnya dia ada ketika suatu pecahan itu memiliki nilai pembilang yang lebih besar daripada penyebut ya. Itu maka dia akan bisa diubah ke dalam pecahan campuran ya. Cara mengubahnya kemarin kita sudah pelajari. Oke, dan bagaimana caranya menyelesaikan penjumlahan yang di situ adalah pecahan campuran? Caranya sangat mudah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, yuk kita mulai dari contoh yang pertama. Misalkan saya punya 3, 1/6 ditambah 2, 2/6. Ini adalah penjumlahan pecahan campuran. Cara pertamanya adalah kalian lihat angka yang terletak di tengah. Di sini angka yang di tengah adalah angka 3. Di sini angka 2. Karena pecahannya di sini adalah penjumlahan pecahan, maka jumlahkan angka yang ada di tengah, yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan pecahannya. Di sini tinggal 1/6, yang di sini tinggal 2/6. Kita tambahkan. Sudah. Penjumlahan pecahannya seperti kemarin. Cara menjumlahkan pecahan ya, itu adalah dengan melihat penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Di sini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menghitung pembilangnya. Maka jadilah pecahan ini menjadi 5. Pembilangnya kita jumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya tetap 6. Oke? Jangan berhenti sampai di sini. Kita lihat pada bentuk pecahannya, yaitu 3/6. Pecahan ini kalau kita lihat bisa kita sederhanakan atau kita kecilkan, yaitu dengan dibagi dengan angka yang sama. Dibagi dengan angka 3, sehingga bentuk pecahannya akan menjadi 5. Angka 5 di sini tetap 5. Kemudian pecahannya 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka hasil penjumlahan pecahannya adalah 5, 1/2. Mudah kan ya? Itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. 4, 1/2 ditambah 3, 2/5. Ini adalah penjumlahan antar pecahan campuran. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kita lihat angka yang ada di tengah. Di sini yang tengah angka 4, di sini yang tengah angka 3. Kemudian kita tambahkan ya, karena di sini penjumlahan, jadi angka-angka itu kita tambahkan ya. 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka tinggal pecahannya 1/2 ditambah 2/5. 1/2 dari sini, 2/5 dari sini. Oke. Kemudian kita tinggal menjumlahkan pecahannya. Di sini karena penyebutnya berbeda, ini 2, ini 5, maka wajib kita cari KPK-nya. Bisa pakai KPK atau bisa pakai cara yang kedua, yaitu kita pakai cara silang. Silakan kalian pilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah. Oke ya? Oke, Bu Fia tunjukkan gimana kalau pakai cara pecahan. Pakai cara KPK ya. Kalau pakai cara KPK, angka 7 di sini tetap 7. Kemudian KPK antara 2 dan 5 adalah 10. 2-nya supaya jadi 10 kita kali 5, maka yang atas juga dikali 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Kita tuliskan, ditambah yang sebelah sini 5 kali berapa sama dengan 10? 5 kali
2, maka yang atas juga dikali 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 7. Pecahannya 5 ditambah 4 sama dengan 9. Penyebutnya 10. Ini kalau kita pakai cara KPK. Kalau pakai cara yang silang hampir sama ya. Oke. Kita taruh di sini angka 7 yang di tengah tetap. Kemudian kita silangkan 5 kali 1 sama dengan 5. 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tambahkan yang bawah 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga bentuknya nanti menjadi 7. Kemudian 5 ditambah 4 sama dengan 9. Penyebutnya tetap 10. Hasilnya akan sama ini, dan ini akan sama. Hasil ini dan ini. Ya. Yang ini pakai cara KPK, yang ini pakai cara silang. Silakan kalian pilih mana yang menurut kalian paling mudah dan kalian bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang contoh yang ketiga. 6 1/8 ditambah 2 1/4. Caranya masih sama ya dengan yang tadi. Ayo, gimana tadi? Caranya yang pertama adalah kita jumlahkan angka yang ada di tengah. Berapa kalau dijumlah hasilnya? Oke, 8. Kemudian kita tinggal menjumlahkan pecahannya, yaitu 1/8 ditambah 1/4. Coba kita pakai cara KPK ya. Hasilnya sama dengan 8. Dari sini tetap. Kemudian kita cari KPK antara 8 dan 4. Berapa KPK-nya? 8 ya. Karena ini sudah sama, maka yang atas juga sama. Yang sini supaya jadi 8 kita kali 2, maka yang atas juga dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian kita tambahkan. Maka hasilnya sama dengan 8. 1 tambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya 8. Ini adalah hasil akhirnya menggunakan cara KPK. Oke. Kita lanjutkan contoh yang keempat. 3 5/8 ditambah 4 2/3. Yuk, langkah pertamanya tadi bagaimana? Pinter, kita jumlahkan angka yang ada di tengah. 3 tambah 4 sama dengan 7. Tinggal pecahannya. 5/8 ditambah dengan 2/3. Mau pakai cara yang mana? Silang apa KPK? Yuk, kita coba cara yang silang ya. Tadi sudah pakai cara KPK, sekarang coba kita pakai cara yang silang. Oke, angka 7 di sini tetap ditulis 7. Kemudian kita silangkan. 3 kali 5 15. 8 kali 2 16 ya. Ditambah, kemudian yang bawah 8 kali 3 sama dengan 24. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 7. 15 ditambah 16 sama dengan 31/24. Gini ya. Nah, sampai di sini kita belum selesai. Kenapa kok belum selesai? Kalau kita perhatikan, ini kan ada pecahan 31/24, di mana dalam pecahan itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka pecahan itu bisa berubah jadi pecahan campuran. Caranya seperti yang kemarin diajarkan Bu Fia. Kita buat prokapit, 31-nya di dalam, 24-nya di luar. Kita bagi. 24 dikali berapa yang mendekati 31? Kita kali 1, dimana hasilnya sama dengan 24. Kemudian kita kurangi, maka nanti sisanya sisa
Oke, sisa 7. Maka bentuk ini kalau kita ubah jadi pecahan campuran, hasilnya sama dengan 1/7/24. Itu hasil pecahan campuran dari bentuk ini. Nah, jangan lupa tadi itu di tengah-tengah ini ada angka 7. Lah sekarang kita menemui di sini angka tengah-tengahnya ada angka 1. Maka bagaimana? Kita jumlahkan 7 dan 1. Berapa 7 ditambah 1? 7 ditambah 1 sama dengan 8. Dan pecahannya ngikutin ini. 7/24. Jadi hasil akhir dari soal nomor 4 ini adalah ini ya, 8, 7/24. Oke ya. Jadi diulangi Bu Fia, ketika hasilnya nanti dalam menghitung penjumlahan pecahan kalian menemui pecahan yang seperti ini, di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Setelah ketemu pecahan campuran ini, kita gabungkan dengan nilai tengah yang kita sudah dapat, ya. Itu caranya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kelima ya. Contoh yang kelima, 6/9 ditambah 8 2/3. Oke, cara pertamanya tadi sangat mudah ya, tinggal kita tambahkan angka yang di tengah. Hasilnya sama dengan berapa? Oke, 10. Kemudian biar agak cepat langsung ya, untuk pecahannya kita tambahkan 6/9 ditambah 2/3 ya. 6/9 ditambah 2/3, hasilnya bagaimana? Kita bisa pakai cara KPK ya, biar lebih enak. Pakai cara KPK, hasilnya nanti sama dengan ini tetap 10. Kemudian KPK antara 9 dan 3 adalah 9 ya, karena ini sudah tetap maka angka yang di atas juga tetap. Kemudian karena yang sini 3 kali berapa sama dengan 9? 3 kali 3, maka yang atas juga dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya 10. Ini kalau ditambahkan hasilnya 12/9. Nah, pada soal ini kita menemui hal yang serupa dengan soal yang nomor 4 tadi. Kita menemui pecahan di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam pecahan campuran. Kita buat porogapit, 12-nya di dalam, 9-nya di luar. 9 dikali berapa? Mendekati 12. 9 kali 1. Hasilnya 9. Kalau dikurangi sisa 3. Maka nanti hasil akhir dari pecahan ini adalah 1. Sisanya sisa 3/9. Nah, untuk 1 3/9 ini juga bisa kita sederhanakan ya. 3 dan 9. Angka itu sama-sama bisa kita bagi dengan angka berapa? Dibagi dengan angka 3 ya. Jadi hasilnya adalah 3 bagi 3 1. Yang bawah 9 bagi 3 sama dengan 3. 1/3 ini adalah hasil dari pecahan campuran bentuk 12/9. Nah, selanjutnya seperti yang tadi, ketika sudah didapatkan pecahan campurannya, selanjutnya kita gabung dengan angka yang di tengah ya. Jadi 10 ditambah 1/3. Hasilnya 10 tambah 1 sama dengan 11. Pecahannya 1/3. Mudah kan ya anak-anak ya? Oke, itu untuk contoh yang kelima.
Selanjutnya untuk contoh yang ke-6, 1 2/5 ditambah 2 1/3 ditambah 3 1/2. Jadi kita menemui ada 3 pecahan campuran yang dijumlahkan. Kalian jangan bingung ada berapa pecahannya ya, yang penting kalian paham caranya. Jadi mau soalnya serumit apapun, kalau kalian paham caranya insya Allah mudah. Jadi caranya sama, kita ambil tengahnya, terus kita tambahkan semuanya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan pecahan-pecahannya saja. 2/5 ditambah 1/3 ditambah 1/2. Silakan kalian pilih mau pakai cara yang mana. Boleh kita pakai cara KPK, maka yang tengah 6 tetap 6. Selanjutnya KPK dari 5, 3 dan 2 adalah 30 ya. 5 ini kita kali dengan 6, yang atas dikali 6. 3 supaya jadi 30 kita kali 10, yang atas juga kali 10. 2 supaya jadi 30 kali 15, maka yang atas juga dikali 15. Terus tinggal kita pasang. 2 kali 6 12, 1 kali 10 10, 1 kali 15 15 ya. Terus kita tambahkan. Hasilnya angka 6 tetap di tengah. Kemudian 12 tambah 10 22 ditambah 12 jadinya 37/30. Lah, kita menemui hal yang sama dengan yang tadi, di mana di sini kita dapatkan bentuk pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Berarti harus kayak tadi, kita ubah dulu ya. Oke, kita lanjutkan. 6 37/30. Bentuk pecahan ini kita ubah dulu jadi bentuk pecahan campuran. Caranya pakai Progapet, 37 di dalam, 30 di luar. Maka 30 dikali berapa supaya jadi 37? Kita kali 1, hasilnya 30, kalau dikurangi sisa 7. Sehingga bentuk pecahannya sama dengan 1 sisa 7, kita taruh di atas, 30-nya tetap. Nah, bentuk ini selanjutnya, bentuk ini kita gabungkan dengan angka yang di tengah, maka nanti jadinya 6 ditambah 1 7/30. Gitu kan ya? Oke, 6 tambah 1 sama dengan 7, pecahannya 7/30. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi kalau kalian merasa bingung, silahkan diulang lagi videonya Bu Fia sampai kalian benar-benar paham ya nak ya. Kemudian untuk tugas mandirinya hari ini Bu Fia kasih 2 soal. Soal yang pertama, silakan kalian coba ya, dikerjakan ya. 5 1/2 ditambah 4 2/7. Karena penyebutnya berbeda, kalian bisa pilih mau pakai KPK boleh, mau pakai cara silang boleh, silakan ya. Kemudian untuk soal yang kedua, 1 1/3 ditambah 2 5/6 sama dengan berapa? Untuk soal yang kedua nanti ya, kalian perhatikan untuk soal yang kedua ini nanti bentuknya itu seperti soal nomor 5. Nanti hasil akhirnya kalian akan dapatkan bentuk pembilang yang lebih besar daripada penyebut. Jadi kalian harus mengubahnya dulu nanti ke dalam pecahan campuran, oke? Silakan dicoba. Semoga kalian bisa. Kalau menemui kesulitan, silakan bertanya langsung ke Bu Fia ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.